Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan presentasi dengan judul materi tentang material industri yang dibimbing oleh dosen Desmarita Leni DMT. Untuk penjelasan pertama akan dilakukan oleh Saudara Satrio. Kepada Saudara Satrio dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan membacakan materi yang telah kami buat, yaitu tentang raw material bahan atau bahan baku. Di sebuah industri, bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk. Raw material merupakan bahan utama yang dimanfaatkan untuk membuat suatu produk. Karena suatu produk akhir tentu membutuhkan lebih dari satu bahan dalam proses produksinya. Selanjutnya itu raw materials adalah aspek penting dalam faktor produksi terutama pada perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. Karena perannya yang sangat penting dalam produktivitas perusahaan, raw material menjadi barang input yang persediaannya harus dipenuhi sesuai kebutuhan perusahaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Abdul Latif. Kepada Abdul Latif dipersilakan. Baik, saya akan membacakan tentang jenis raw material. Raw material terdiri dari dua jenis, yaitu bahan baku langsung direct material dan bahan baku tidak langsung indirect material. Baik bahan baku langsung dan tidak langsung umumnya bisa didapatkan dengan cara membuatnya sendiri, membelinya di pasar komoditi lokal maupun internasional. Direct material atau bahan baku langsung. Direct material adalah bahan baku yang menjadi komponen utama dalam sebuah proses produksi. Posisi bahan baku utama atau direct material tersebut terbilang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyokong kegiatan bisnisnya. Sebuah perusahaan yang memiliki bahan baku langsung yang memadai pasti memiliki kinerja produksi yang berjalan lancar, sehingga mereka yang akan lebih mudah dalam membuat barang jadi atau produk yang mereka pasarkan. Yang kedua, yaitu indirect material, bahan baku tidak langsung. Selanjutnya, jenis raw material adalah bahan baku tidak langsung, yaitu bahan yang akan menjadi proses berjalan produksi. Namun, peranannya tidak secara langsung terlihat pada produk yang dihasilkan dari proses produksi tersebut. Jadi, bahan baku tidak langsung adalah bahan baku pendukung yang mana posisinya tidak terlalu penting. Baik ada atau tidaknya adanya bahan tersebut, proses produksi akan tetap berjalan. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa bahan baku tidak langsung berfungsi sebagai bahan baku pendukung saja. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Andora. Kepada Andora dipersilakan. Baik, terima kasih rekan saya Abdul Latif. Saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi persediaan raw material. Faktornya ada satu, yaitu bentuk dan fungsi dari bahan baku tersebut. Dalam menjalankan kegiatan industri, perusahaan perlu memperhatikan bentuk dan fungsi dari bahan baku yang akan mereka digunakan. Dengan mengetahui fungsi dan bentuk dari bahan baku tersebut, proses produksi akan berjalan dengan baik. Baik, yang kedua yaitu harga bahan baku. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persediaan raw material adalah dari segi harganya. Harga juga menjadi faktor penting dalam melakukan pengadaan bahan baku.
Pasalnya, harga bahan baku akan mempengaruhi harga jual dari produk yang dihasilkan. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, perkiraan penggunaan bahan baku. Dengan mengetahui estimasi penggunaannya, perusahaan dapat menentukan jumlah dan membeli bahan baku secara tepat, sehingga risiko terjadi bahan baku rusak atau tidak layak pakai akan terminimalisir. Yang keempat yaitu anggaran pembelian bahan baku. Anggaran untuk pembelian bahan baku harus dipisahkan dari anggaran lainnya, supaya perusahaan tidak kesulitan dalam memperhitungnya. Itulah mengapa anggaran penyediaan bahan baku penting sekali diperhatikan kondisi keuangan perusahaan tetap berjalan dengan baik. Nah, yang kelima yaitu masa tunggu pemesanan bahan baku. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi raw material adalah penggunaan bahan baku. Faktor tersebut harus diperhatikan karena berkaitan dengan proses produksi. Penggunaan bahan baku biasanya akan menentukan anggaran yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu produk. Oke, untuk penjelasan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baiklah, saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Andora tadi, yaitu yang nomor 6, kebijakan pembelian bahan baku. Setiap perusahaan yang hendak membeli bahan baku wajib memperhatikan kebijakan yang berlaku, baik kebijakan dari perusahaan penyedianya maupun kebijakan dari pemerintah setempat. Yang nomor 7 yaitu pembelian bahan baku kembali. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi persediaan raw material adalah pembelian kembali yang akan dilakukan perusahaan. Untuk menjaga persediaan bahan baku tetap mencukupi, perusahaan perlu melakukan pembelian kembali secara teratur sesuai dengan kapasitas produksinya. Yang ke-8, pengamanan persediaan bahan baku. Persediaan stok bahan baku harus terus dipantau, supaya proses produksi terus berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, pengamanan pada persediaan bahan baku harus terjamin, baik pada bahan baku langsung maupun bahan baku yang tersimpan terlebih dahulu. Biaya penyimpanan bahan baku. Biaya penyimpanan bahan baku umumnya meliputi tagihan listrik, biaya sewa tempat atau bila menyewa, gaji petugas, keamanan gudang, dan lain-lain. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan dengan matang, maka pengeluaran akan terus membengkak dan akan merugikan perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Angga Bayu. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari materi ini. Tujuan aliran material industri. Yang pertama, tujuan utama dari sebuah proses produksi adalah produktivitas yang optimal. Yang kedua, produktivitas yang optimal akan tercapai bila aliran material atau bahan yang melalui fasilitas proses produksi berlangsung efisien. Yang ketiga, sehingga ketika merancang sebuah pabrik atau fasilitas, salah satu pertimbangan utama ialah menyediakan tata letak yang memungkinkan aliran material yang efisien sehingga keseluruhan aliran proses berjalan dengan baik. Selanjutnya, manfaat aliran bahan. Yang pertama, meningkatkan efisien produk dan produktivitas. Yang kedua, utilisasi lantai produksi yang lebih baik. Yang ketiga, aktivitas penanganan bahan yang lebih sederhana. Yang keempat, utilisasi alat yang lebih baik. Idle time rendah, mengurangi VIP. Yang keenam, utilisasi SDM yang lebih baik. Selanjutnya, mengurangi risiko kecelakaan kerja, manfaat perancangan aliran bahan. Yang kedelapan, mengurangi kerumitan pergerakan. Yang kesembilan, pengawasan yang lebih hemat. Yang kesepuluh, minimalkan baterai. Yang ke-11, aliran produksi yang lancar. Yang ke-12, memperbaiki penjadwalan produksi. Yang ke-13, mengurangi jarak perpindahan dan pergerakan. Sekian dan terima kasih, dan akan selanjutnya diserahkan kepada moderator. Kepada Andre.
Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan materi yang berjudul Material Industri. Sekian presentasi dari kelompok 1 yang beranggotakan Satrio Sanjaya, Abdul Latif, Andora Agustin Paitemia, Andre Putra Riwanda, Angga Bayu Pratama, dan Yogi Juliadi. Selamat menonton, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.